Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 442. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melarikan diri. Penatua ke-8 di tingkat 8 alam ilahi dari keluarga jin meraung panik. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lebih dari 60 tetua lainnya masih berdiri di udara, seolah-olah mereka gemetar ketika melihat sesuatu yang mengerikan. Ketika dia ingin mengatakan hal lain, dia tiba-tiba melebarkan matanya, dan matanya yang keruh menunjukkan warna keputusasaan. Di hadapan para tetua keluarga jin, mereka melihat 8 raksasa disegel ke segala arah. Di mata para tetua yang dipenuhi ketakutan, mereka menemukan bahwa yang pertama adalah serigala raksasa dengan panjang 500 kaki dan tinggi 300 kaki, Raja Serigala Iblis Api Emas. Rambut merahnya yang menutupi seluruh tubuhnya terbakar seperti gumpalan api, dan anggota tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan kekerasan. Satu kepala serigala memancarkan bilah yang bagus, dan yang lainnya membakar api yang bergulung-gulung. Yang kedua adalah beruang iblis dengan ketinggian 500 kaki dan ditutupi dengan sisik naga biru. Itu menari dengan ekor besar, terutama 2 palu gelap di tangannya, yang tidak bisa melihat kelas berapa, yang bahkan lebih menakutkan. Ini adalah Raja Beruang Naga Tianluo yang sederhana, jujur, dan jahat. Yang ketiga adalah naga biru dengan panjang ratusan kaki, Raja Naga Biru. Yang keempat adalah Raja Kelabang yang haus darah, yang panjangnya ribuan kaki dan mati rasa di kulit kepala. Yang kelima adalah elang ungu raksasa setinggi 600 kaki. Itu ditutupi dengan bulu ungu, seperti dewa kematian di salju. Itu menatap sekelompok tetua jin dengan mata ganas dan kejam. Ini adalah Raja Elang Ungu yang mengambil jiwa. Yang keenam adalah raksasa sepanjang 500 kaki, dengan kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor buaya. Tubuh harimaunya memiliki otot dan tulang yang bergerigi, seperti lilitan tubuh naga, Raja Buaya Harimau Panlong. Yang ketujuh adalah Raja Burung Merah Rosevin seratusan kaki. Itu terbakar dengan api di mana-mana. Sepasang mata merah telah mengunci para tetua keluarga jin dan akan menyerang kapan saja. Yang terakhir memiliki tubuh yang besar dan kuat. Itu ditutupi dengan pelangi darah ringan. Ini adalah pejuang alami yang mulia dan berdarah, Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Pada saat ini, raja-raja dari 8 keluarga ditangguhkan di udara dan mengelilingi para tetua keluarga jin. Tanpa tangan mereka, depresi yang kejam membuat para tetua keluarga jin kehabisan napas. Ketika lebih dari 60 tetua mencoba melarikan diri untuk hidup mereka di langit, sosok kurus dan bungkuk keluar dari udara tipis dan berubah menjadi Yuan Jinglun. Ketika para tetua keluarga jin ingin melarikan diri, Moer berbaju biru muncul dari kehampaan di bawah. Mengaum. Tiba-tiba, seekor singa mengaum di langit, tetapi melihat singa naga emas mengepakkan sayapnya dan melayang di atas kepala Yuan Jinglun. Tidak ada keraguan bahwa situasi para tetua jin saat ini adalah tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Suara mendesing. Tan Yun berburu dengan jubah putih, melayang ke udara, mendarat dengan mantap di kepala singa naga emas, menatap 60 tetua keluarga jin yang terkepung, dan sangat agresif. Pemimpin klan lamamu Jin Suzi dan Jin Xianghai, tetua dari klan jin, menyelinap ke Huangfu Sengzong kami dan ingin mengambil sekte kami untuk diri mereka sendiri. Mereka pantas mati. Tuan sekte ini, aku belum berurusan dengan kalian, kalian menyerang sekte saya terlebih dahulu. Ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, sekte kami tidak sekuat klan jin kalian, tetapi sangat disayangkan bahwa setelah lebih dari 10 tahun, Anda adalah semut mol di mata patriark sekte ini. Tuan sekte ini membunuh kalian semua, itu tangan yang kotor. Mendengar pidato itu, seorang tetua wanita dari keluarga jin, di tingkat 6 alam ilahi, gemetar dan berkata, Tuan Tan, kami menyerah. Mohon maafkan kami. Kamu pengkhianat, klan emas kami lebih suka bertarung sampai mati daripada menyerah. Seorang wanita tua di tingkat 8 alam ilahi,
marah, menebas kepala tetua wanita berbakat dengan pedang. Tan Yun menginjak singa naga emas, menatap raja dari 8 keluarga, Sen Subing dan Sen Suzhen, dan berkata dengan dingin, "Bunuh mereka." Mendengar pidato itu, Raja Beruang Naga Tianluo tertawa dan naik dengan sepasang palu raksasa. Satu palu menghancurkan sesepuh keluarga Jin. "Bunuh, kita bertarung dengan mereka. Bahkan jika keluarga Jin kita dihancurkan, kita tidak takut mati dan berjuang sampai akhir. Bunuh." Lebih dari 60 tetua Jin bertarung dengan 2 saudara perempuan Sen Suzhen dan raja dari 8 keluarga. Tepatnya, ini bukan pertarungan seperti pembantaian sepihak terhadap para tetua klan Jin oleh 2 saudara perempuan dan raja dari 8 keluarga. Pada saat berikutnya, teriakan, perkelahian, kesakitan, tangisan tidak mau dan putus asa dari para tetua klan Jin terus berdering. Tan Yun melihat semua ini, menatap dingin pada darah musuh, dan mewarnai langit bersalju dan penglihatan menjadi merah. Segera, Tan Yun melihat ke belakang perlahan dan melihat ke gerbang tanah rahasia. Suara acuh tak acuh diaduk di antara gunung-gunung yang menjulang untuk waktu yang lama. "Mengyi, Xiao, pimpin para murid untuk membunuh semua kejahatan yang tersisa dari keluarga Jin." Itu Patriark. Saat suara yang indah terdengar, Mu Mengyi, Xiao, Sue Zian dan Xianer memimpin lebih dari 2,2 juta murid gerbang suci untuk terbang keluar dari gerbang tanah rahasia. 4 wanita di alam ilahi memimpin dalam pembunuhan 100.000 anak-anak jin dan lebih dari 3.000 anak-anak jin di tingkat alam jiwa ilahi. Keempat wanita itu sama sekali tidak perlu menunjukkan bidang mereka sendiri. Puff, puff, bang bang. Setiap kali keempat wanita itu mengayunkan pedang, beberapa atau lusinan musuh terbunuh. Di antara ribuan anggota klan Jin yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam nadi ilahi, banyak yang memiliki kemampuan untuk melompati kekuatan tingkat pertama dan bahkan kedua dari alam ilahi. Musuh-musuh alam ilahi ini melancarkan pengepungan gila-gilaan pada Sue Zian, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, tingkat pertama alam ilahi. Apakah mereka ingin melarikan diri? Ya, tentu saja. Tetapi mereka tahu bahwa sekarang Huang Fu Shengzong memiliki 4 talenta hebat yang menjaga 4 arah, dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tidak ada jalan keluar, hanya satu pertempuran. Namun, ribuan anak kesempurnaan agung Vena ilahi klan Jin yang membuat merasa ngeri meskipun Mu Mengyi, Xiao, dan Sue Zian hanya sedikit lebih tinggi dari mereka, masing-masing dari ketiga wanita itu menunjukkan kekuatan gaib mereka, dan kekuatan sudah cukup. Sebanding dengan 4 tingkat dari alam ilahi. 3 wanita tewas dalam pengepungan. Tiba-tiba, pedang itu berkedip dan tunggulnya terbang. Mu Mengyi melakukan keterampilan Dewa Roh kuno, setelah Alkitab Nirvana, dia tak terkalahkan. Zhong Wuxiao menggunakan formula pedang dari 9 surga Dewa Suan. Kekuatan setiap pedang merobek langit sejauh 100 mil. Seorang anggota keluarga Jin dengan kesempurnaan nadi ilahi terbunuh segera. Wah, wah, wah. Sue Zian melakukan keterampilan yang dipraktikkan Zixia Suan sebelum menjadi abadi, 5 jiwa menghancurkan formula pedang abadi. Dia memanipulasi 5 pedang terbang dengan 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah, bolak-balik melalui kabut darah yang terbentuk setelah kematian musuh dan menuai nyawa satu demi satu musuh. Wajah cantik dan Tai Xianer dipenuhi dengan kebencian yang besar. Ketika dia berpikir bahwa ayahnya telah dibunuh oleh mata-mata, dia paling membenci kekuatan di belakang mata-mata. Sayap cahaya. Di punggungnya, sepasang sayap suci cerah yang menipu embun beku dan melampaui salju tiba-tiba mekar dan berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Kemudian, di sayap cahaya suci, untaian pola suci emas muncul. Dia seperti malaikat kejam yang datang ke dunia, secepat kilat, membunuh ribuan anggota keluarga Jin yang masih hidup. Puff puff. Sayap yang dipenuhi dengan pola suci emas, seperti senjata tajam tanpa ketegasan, memotong pinggang musuh, dan terbang menjauh dari tubuhnya satu persatu. Tubuh musuh jatuh di salju. Kabut darah dan kepulan darah mewarnai salju merah. Saudara-saudara dari klan Jin, kami klan Jin tidak akan pernah mundur, bahkan jika kami bertarung untuk membunuh seorang prajurit. Cukup untuk membunuh 1 orang. Bunuh 2 orang untuk mendapatkan 1.
Bunuh keduanya. Bunuh. Pada saat ini, 10.000 di tingkat kesempurnaan alam jiwa suci, dan salah satu anak jin, yang dipimpin oleh mereka, meraung ke langit dan memimpin mereka untuk membunuh lebih dari 2 juta murid Huangfu Shengzong yang memegang berbagai senjata sihir. Sekarang Huangfu Shengzong memiliki lebih dari 200.000 murid inti di alam jiwa suci dan 2 juta murid alam jiwa suci di alam jiwa ilahi. Meskipun jumlah anak-anak jin lebih dari 20 kali lipat dari anak-anak jin, ada 10.000 orang di alam jiwa. Anda harus tahu bahwa di atas ranah jiwa ilahi adalah ranah jiwa suci, ranah alam jiwa, ranah nadi ilahi, dan ranah alam ilahi. Dapat dibayangkan bahwa lebih dari 2,2 juta murid Huangfu Shengzong hanyalah alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci, dan jelas bukan lawan dari 10.000 anak-anak keluarga jin dari alam jiwa. Patriark, apakah Anda ingin bawahan Anda mengambil tindakan? Yuan Jinglun berkata dengan cemas. Tidak, Tan Yun berkata dengan ringan, si Aner itu pintar. Dia akan tahu bagaimana melakukannya. Suara Tan Yun belum jatuh. Saat ini, Dantai Xianer telah membantai ribuan anggota keluarga jin dari alam jiwa tingkat pertama hingga ke-9. Dantai Xianer mengepakkan sayap suci yang cerah dan menggantung di kehampaan. Pertama, dia melihat dengan dingin 10.000 anak jin di ranah alami jiwa yang telah terbunuh terlebih dahulu, dan kemudian tiba-tiba melihat ke belakang, menatap lebih dari 2,2 juta murid Huangfu Shengzong, dan memerintahkan 10.000 anak jin di alam jiwa, berikan padaku. Lawanmu adalah anak-anak berkebangsaan jin di wilayah jiwa suci dan jiwa ilahi. Setelah itu, bibir Dantai Xianer sedikit terbuka. Segera, pedang terbang kuno meledak dari mulutnya. Memegang pedang terbang, bibirnya sering berbicara pada dirinya sendiri, dan dia mempraktikkan formula pedang kuno. Beberapa dekade yang lalu, Tan Yun memberinya 2 teknik kungfu, yaitu sayap suci yang cerah dan formula pedang wamu. Yang paling aku benci adalah kekuatan di belakang mata-matamu. Membunuh. Dantai Xianer melewati salju seperti kilat. Dalam sekejap, kekuatan cahaya dan kekuatan kuno seperti susu yang penuh dengan rasa kuno dituangkan ke dalam pedang terbang di tangannya. Wah, wah, wah. Pergelangan tangannya yang cerah berputar, satu demi satu dengan rasa yang cerah dan kuno, menelan langit dalam jarak 100 mil, dan menyelimuti lebih dari 2.000 musuh jin di tingkat alam jiwa. Crash! Untuk sesaat, sebelum lebih dari 2.000 orang berteriak, mereka berubah menjadi tulang patah di seluruh langit. Cepat lewati dia dan bunuh murid-murid dari ranah jiwa suci Huangfu Shengzong dan ranah jiwa suci. Bagus! Lebih dari 7.000 anggota keluarga jin dari tingkat alam jiwa dan bubar satu demi satu, mencoba untuk melewati Dantai Xianer dan membunuh lebih dari 2,2 juta murid Huangfu Shengzong. Ini konyol. Kamu pikir kamu bisa melewati Xianer? Pada saat ini, Sue Ziyan, berlumuran darah musuh, memanipulasi 5 pedang terbang dan muncul di udara di Dantai Xianer, 10.000 kaki di sebelah kiri. Betul sekali. Pada saat ini, Mo Mengyi dan Zhong Wuxiao membantai lebih dari 1.000 murid tingkat nadi ilahi, terbang di udara dan muncul di sisi kanan Dantai Xianer. Mo Mengyi, Zhong Wuxiao, Dantai Xianer dan Sue Ziyan dipisahkan oleh 10.000 kaki, menunjukkan garis lurus, anggun dan anggun di langit bersalju. Di belakang keempat wanita itu ada lebih dari 2,2 juta murid pria dan wanita Huangfu Shengzong. Mo Mengyi memandang ketiga wanita ke samping, dan berkata dengan dingin, 3 saudara perempuan, bunuh. Oke, ketiga wanita itu menjawab dan membunuh lebih dari 7.000 anak jin di alam jiwa yang jaraknya puluhan ribu kaki. Keempat wanita itu terbang melintasi langit dan melepaskan pedang besar yang menembus kehampaan. Lebih dari 7.000 anggota keluarga jin di ranah alam jiwa jauh lebih sedikit daripada 4 wanita dalam hal kecepatan dan kekuatan. Mereka dibantai hanya dalam beberapa saat. Tubuh keempat wanita darah di tubuhnya jatuh, dan keringat harum terbang dan jatuh di puncak gunung langsung ke lautan awan. Alasan mengapa mereka tidak bertarung dengan 80.000 anak jin yang tersisa di jiwa suci dan jiwa ilahi adalah karena Tan Yun ingin murid Huangfu Shengzong mengalami pertempuran. Biarkan mereka benar-benar tumbuh dalam baptisan hidup dan mati dan darah. Hanya ketika para murid telah mengalami pertempuran medan perang seperti tentara,
mereka dapat lebih menghargai hidup. Pada saat ini, Dante Sianer memikirkan mendiang ayahnya. Dia menangis, dan suara alam dengan makna sedih bergema ratusan mil di sekitar. Jangan lupa siapa yang membunuh patriark tua, yaitu, oleh mata-mata. Terlebih lagi, oleh kekuatan di belakang mata-mata. Jika keluarga jin menyinggung sekte suci kita, mereka semua akan dibunuh. Tidak ada keraguan bahwa Dante Sianer adalah satu-satunya putri patriark tua. Meskipun dia bukan patriark, murid-murid ini pasti akan mengikuti kata-katanya. Bunuh klan emas yang melanggar sekte suci kita. Membunuh. Lebih dari 2,2 juta murid memikirkan patriark tua yang sudah meninggal. Mereka terutama membenci kekuatan di belakang mata-mata dan keluarga jin yang telah mengepung diri mereka sendiri selama 10 tahun di depan gerbang gunung mereka. Selama pengepungan selama lebih dari 10 tahun, semua murid takut bahwa mereka akan memasuki wilayah rahasia Huangfu setelah pintu wilayah rahasia dibobol oleh keluarga jin. Pada saat ini, kemarahan para murid yang telah lama terpendam pecah sepenuhnya. Mereka seperti harimau dan serigala. Mata mereka merah. Mata mereka mengungkapkan arti keabadian. Seperti banjir manusia, mereka memasuki pasukan lebih dari 80.000 anak-anak jin. Tiba-tiba, musuh dan kami bertarung di salju. Pedang berwarna-warni dan pedang dengan berbagai atribut merobek langit, serta kehidupan musuh dan diri kita sendiri. Hua-hua. Plop, plop. Darah tumpah ke salju, dan tubuh jatuh dari udara kosong di antara pegunungan, menumpuk seperti gunung. Pada saat yang sama, medan perang antara Jin Xuanzi dan Kera Iblis telah berpindah ke pegunungan sejauh 50.000 mil. Jin Xuanzi, yang lengan kanannya dipatahkan, tidak tahu bahwa dia telah meminum pil Hedan. Dia berdarah di 7 lubangnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan 3 tingkat domain ilahi, dan napas samar-samar mencapai tingkat 4 domain ilahi. Namun meski begitu, dia masih dipukuli dan melarikan diri oleh Kera Iblis. Bang bang. Tubuh Kera Iblis setinggi 600 kaki. Ia bergerak secara fleksibel dari pegunungan dan mengejar Jin Xuanzi. Setiap kali ia mengayunkan tongkat, ia menghancurkan setiap puncak gunung. Orang tua, jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati hari ini, aku bukan kera pembunuh iblis. Ketika Kera Iblis gagah berteriak, Jin Xuanzi tiba-tiba menelan 2 pil yang meneteskan darah ke perutnya, lalu berbalik di udara dan berbalik ke arah Kera Iblis. Merengek. Dengan Jin Xuanzi menelan pil, segera, napasnya langsung meningkat tingkat 4 domain ilahi. Suara mendesing. Tubuhnya begitu cepat sehingga meledak ke dalam kehampaan. Dia mengambil pedang yang cerah dan memotong kepala Kera Iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga kera pembunuh iblis tidak bisa mengelak. Kera tua, hati-hati. Pada saat ini, suara cemas Tan Yun datang dari langit. Dia mengambil pil kekuatan suci pembunuh jiwa untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan jiwanya dan janin abadi di kolam roh. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa Jin Xuanzi melompati tembok. Karena begitu kekuatan pil ini berlalu, jiwa Jin Xuanzi akan rusak parah dan janin abadinya akan rusak. Dia tidak bisa pulih tanpa 1000 tahun.